Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadratul muhtaramin para alim, para ulama, para sepuh bin sepuh semua ingkang kula hormati dan mugi menawi sanipun ingkang kula ilmi dan hormati Bapak Kiai Haji Hasyim Wal Hafidz SPDI. Dumateng para jamaah sedaya Kampung Miwah Putri Bapak Haji Bu Hajah Sepuh Anen jamaah salat subuh Masjid Sabil Muttaqin rahimahullah. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Puji syukur wonten asanipun Allah Subhanahu wa taala dene injang punika kita sedaya tasih dipun paringi kegiatan iman, Islam, ihsan, kesempatan ugi kesehatan saged nindakaken salat subuh berjamaah wonten masjid punika kanthi boten wonten alangan satunggalipun napa kemawon. Alhamdulillahirabbil alamin. Mugi-mugi nikmat-nikmatipun Allah Subhanahu wa taala ingkang saged kita syukuri sabentenipun menika mugi kita tasarrufaken kanthi estu nanti nindakaken ketaatan-ketaatan dumateng Allah Subhanahu wa taala ugi meninggalkan segala semua awisan-awisanipun larangan-larangannya
jamaah sholat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan enjang punika kita tasih dipergerakan kalian Gusti Allah nindakaken sholat subuh berjamaah wonten masjid punika sinaosa kita sedaya kawanipun asra Jawa dipun gerakaken kalih Gusti Allah saged nindakake wonten masjid punika kanthi boten wonten alaman satunggaling kuat menapa kemawon. Itu adalah salah satu kenikmatan kita sedaya Bapak Ibu. Nih, pilih kita sedaya setiap dintenipun dipun anjuraken kathahipun apa? Tobat kalian Gusti Allah. Istilahipun tobat. Tobat punika kita sedaya ngertosi pilih segala persoalan hidup kita sedaya yang dihadapi oleh tiang insan pada umumnya bila diteliti tidak sedikit persoalan yang berat dan susah dapat dituntaskan. Bila kita ibaratkan kepada jalan sepanjang jalan tersebut kadang-kadang naik turun teman-teman Bapak Ibu. Pada akhirnya tiang insan menikah menungso tidak luput dari dosa akibat melanggar perintahipun Allah Subhanahu wa taala, baik perintah yang harus ditunaikan maupun perintah yang harus ditinggalkan. Wonten menika kita sedaya bisa mengakhiripun Allah Subhanahu wa taala pasti dipun suwuni pertanggungjawabanipun. Sampun mengertosi tentang surat Al-Zalzalah ayat itu dumugi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Allahu a'lam bishawab. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya sebesar biji sawi. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Jadi di akhirat itu betul-betul dipun rugikan kali Allah Subhanahu wa taala. Wa inni la ghafurul liman taba wa amana wa amila sholihan tsumma ihtada. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, aku Maha Pengampun bagi orang yang bertobat, beriman, beramal soleh, kemudian tetap di jalan yang benar. Jadi tobat punika harus dipun laksanakan kita status yang beriman bertakwa itu setiap sholat. Nyuwun kalian Gusti Allah, mugi-mugi dipun ngampun dan dosa-dosa nipun yang alit maupun ingkang ageng. Jangan sampai kita hanya nyuwun kalian perkara dunya, kenikmatan dunya mawon, tapi napa kesukaan kalian tobatipun kita dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kathah hal-hal dosa-dosa yang harus ditobati oleh kita, bukan dosa besar saja, tetapi selalu dosa baik yang besar maupun yang kecil. Seluruh dosa yang baik maupun yang besar maupun yang kecil, bahkan dosa yang sangat kecil pun dapat menjadi dosa besar kalau dikerjakan secara terus-menerus. Ini buat sadar kita terperucut hal-hal yang kecil-kecil itu jadi dosa yang terus-menerus. Itu yang membuat kepala bahwa itu terus ageng. Apabila disertai dengan anggapan bahwa kita tidak merasa melanggar kesalahan tersebut, contohnya memalingkan waktu sholat atau menganggapnya sepi kepada sunnah Nabi Muhammad SAW. Ini mau sunnah, yang ngomong kayak itu tidak ada satu dosa. Ini mau ayat mau sunnah ora wajib, tapi itu jangan sampai seperti itu di perasaan kita, di hati kita atau mungkin sunnah. Ini adalah satu amalan yang sangat fadilahnya luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dianggap luar biasa sekali. Juga dahulu dilaksanakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Sunnah-sunnah kecil Bapak. Memotong buku di hari Senin, Kamis atau Jumat, memotong buku di luar rumah. Ini salah satunya gitu. Siapa Jumat yang jalan, mandi, dan memakai baju yang terbaik, wangi-wanginya itu sunnah. Berangkat masjid
kita bertafakur, berpikir sejenak. Seandainya kita sudah terbiasa menganggap enteng kepada amal kebajikan yang kecil, apalagi sampai merasa tidak berdosa. Misalnya sikap seperti itu akan membawa pengaruh kepada perbuatan-perbuatan yang besar. Jadi pramila Allah Subhanahu wa taala ini mengharuskan kita setuju supados napa untuk melaksanakan tobat, dan tidak tobat itu diterima oleh Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan yang hingga apabila datang